intens investigasi. Pada Selasa kemarin, Baim Wong baru saja menggegerkan publik atas ungkapannya saat preskon di depan para awak media bahwa secara resmi telah menggugat cerai talak kepada istrinya Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Benarkah keputusan Baim untuk menggugat cerai Paula lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula dengan sahabat Baim Wong sendiri? Dan seperti apa pula tangis Baim yang tidak terbendung kala menceritakan awal mula ia menemukan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula serta melihat ketidakjujuran Paula yang justru semakin bertambah hingga membuat Baim mengambil keputusan terakhir yaitu menceraikan Paula. Di sisi lain, seperti apa juga pakar mikroekspresi ketika melihat ekspresi wajah Baim ketika Baim menjelaskan terkait permasalahan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Dan bagaimana pula Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membenarkan jika Baim Wong secara resmi telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Paula pada Selasa 8 Oktober kemarin. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven beberapa kali sempat diisukan retak. Bahkan kabar keretakan rumah tangga mereka pun semakin santer kalau warganet menemukan Baim dan Paula yang semakin jarang bertemu dan bahkan sering tampil sendiri-sendiri ketika menghadiri sebuah acara ataupun saat liburan. Tak hanya itu, kedua akun media sosial mereka pun ibarat sebuah rumah yang kosong tidak berpenghuni, di mana tidak pernah ada lagi potret-potret ataupun video kebersamaan hingga kemesraan antara Baim dan Paula. Dan setelah sekian lama bungkam di tengah isu miring yang beredar di masyarakat, akhirnya kemarin Baim Wong pun juga memberikan kabar yang cukup mengejutkan bahwa dirinya secara resmi telah menggugat cerai talak kepada Paula, wanita yang dinikahinya pada November 2018 silam itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas apa alasan dibalik Baim akhirnya menggugat cerai talak Paula? Dalam kesempatan tersebut, alasan terbesar Baim menggugat cerai Paula diduga karena Baim mengetahui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Bahkan mengejutkannya lagi, Baim pun juga mengungkap dengan siapa Paula diduga berselingkuh dengan berkaca-kaca. Baim pun menyebut yaitu dengan sahabat Baim sendiri. Lalu, seperti apa pula awal Baim mengetahui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula dengan sahabatnya itu? Hingga Baim pun tidak henti-hentinya menangis kala menceritakan kejadian ketika dirinya menemukan bukti nama sahabatnya itu diganti dengan nama laki-laki lain oleh Paula saat adanya panggilan masuk di ponsel Paula. Benarkah usai mengetahui hal itu, Baim pun merasa sangat berat untuk memaafkan istrinya tersebut. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang
bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Keputusan pisah Baim Wong dengan istrinya yaitu Paula juga sudah Baim pertimbangkan selama 1 tahun belakangan ini. Setelah Baim menahan semuanya itu sendirian, bahkan demi memastikan keputusan terakhirnya itu, Baim pun sempat meminta pertimbangan dari orang-orang terdekatnya, termasuk sang ayah yaitu Johnny Wong. Dan hasilnya, ayah Baim pun langsung menyarankan anak laki-lakinya itu untuk segera menyelesaikan rumah tangganya. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Baim? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sebagai suami, melihat gelagat sang istri yang diduga berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Baim memang sempat memutuskan untuk bisa menahan masalah rumah tangganya itu selama 1 tahun lamanya. Tak lain demi kedua anak-anaknya. Karena bagi Baim sendiri, jika sudah berbicara tentang anak, dirinya pun rela melakukan apapun agar anak-anaknya tidak mengetahui masalah yang tengah terjadi dengan kedua orang tuanya. Walaupun pada awalnya Baim bisa menahan masalah rumah tangganya hingga ingin menyelesaikannya secara baik-baik dengan Paula. Tapi sayangnya, Baim pun justru mengaku tidak bisa melakukannya lantaran ketidakjujuran yang diduga dilakukan istrinya itu bukannya semakin berkurang, tapi justru terus bertambah.
menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya, kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuman nggak bisa. Cuman saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian, pokoknya saya nggak mau diwawancara. Saya kasihan sama anak saya. Selain itu, Baim Wong juga mengungkapkan bahwa kemunculannya di depan publik tidak ada bermaksud untuk mencari panggung. Lantaran, menurut pria 43 tahun itu, bisa saja ia memanfaatkan momen ini sejak dari lama hanya untuk sekedar mencari panggung. Tapi nyatanya, ia pun justru memilih untuk diam hingga 1 tahun lamanya. Dan akhirnya buka suara apa yang sebenarnya terjadi antara ia dengan Paula. Tak hanya itu, dalam preskon tersebut, Baim pun juga ingin meluruskan isu terkait dirinya yang sempat diduga tidak setuju kala Paula menggunakan hijab. Di mana Baim mengaku bahwa ia justru senang dan sangat menginginkan jika Paula menutup auratnya dengan berhijab. Menariknya, di saat Paula yang mulai berhijab, di kesempatan itu pula berbarengan dengan bulan, di mana terjadinya adanya dugaan perselingkuhan seperti yang diungkap oleh Baim seperti berikut ini. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar. Itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Baim itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Seperti itu. Lantas, seperti apakah pakar mikroekspresi melihat adanya kemarahan dan juga kesedihan dari wajah Baim yang begitu terlihat jelas ketika Baim menjelaskan terkait permasalahan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Melihat wajah Baim Wong selama konferensi pers, di mana Baim meneteskan air mata saat menjelaskan nasib rumah tangganya dengan Paula.
Menurut analisa dari pakar mikroekspresi, bahwa wajah Baim pada saat itu menampilkan sebuah kemarahan dan juga sebuah kesedihan. Tak hanya itu, ekspresi lainnya pun memperlihatkan adanya sebuah penyesalan yang dirasakan Baim, di mana hasil analisa itu pun juga terlihat saat Baim mengerutkan mulutnya. Saya apa yang ditampilkan Baim itu memang real ya, memang dia terlihat ada ekspresi tarikan wajah sedih, terlihat dari memang Baim memang menampilkan benar-benar tarikan wajah sedih gitu ya, ketika dia bagian bibirnya mengarah ke bawah kayak gitu. Terus dalam beberapa kondisi dia membasahi bibir, itu menampakkan ketika dia nervous, dan ada ketika dia mengejangkan, menipiskan bibir, itu ekspresi ketika dia marah sebetulnya. Nah, gabungan dari marah dan sedih itu akan menimbulkan perasaan marah, sedih, dan agak jijik gitu ya. Disgust itu gabungannya remorse atau perasaan menyesal sebetulnya. Menyesalkan apa, saya rasa dia menyesalkan apa yang sudah terjadi, dan itu yang harus dibayar mahal oleh mereka berdua jadinya. Oh, jelas emosional, nggak mungkin nggak emosional kan, dia nangis itu adalah ekspresi emosional dia gitu, jelas. Penyesalan sih memang yang terlihat gabungan dari perasaan ketika dia mengenyit, terus kemudian dia sedih, itu gabungan dari dua perasaan itu adalah perasaan remorse tadi, penyesalan. Selain itu, menurut pakar mikroekspresi, ketika melihat gelagat Baim Wong ketika mengungkapkan tentang masalah rumah tangganya, Baim memang terlihat berusaha untuk menenangkan dirinya selama konferensi pers kemarin. Lantaran bagi Baim sendiri sungguh bukanlah hal yang mudah ketika ia harus menceritakan hal yang selama ini telah terjadi terkait keretakan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Buat saya menggenggam tangannya Baim itu cuman respon dia untuk tanda petik menenangkan ya dirinya dia saat press conference tersebut, karena bisa jadi ini bukan hal yang gampang untuk dia cerita mengulang kembali rasa sakit yang dialami sebelum-sebelumnya. Yang jelas bahwa tidak mudah buat Baim untuk bisa cerita seperti ini, dan buat saya apa yang dia tampilkan secara emosional gitu ya, bisa jadi memang asli dari dalam diri dia, tetapi dia manfaatkan juga untuk katakanlah menunjukkan bahwa dirinya sudah tanda petik berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Apakah itu benar atau tidak ya tinggal kesepakatan mereka berdua nanti yang menunjukkan hal itu kan. Saya selalu bilang bahwa yang namanya pers conference itu sesuatu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau seseorang ketika pers conference itu katakanlah tanda petik emosional, bisa jadi dua, dia tidak bisa menahan benar-benar sangat besar yang biasanya itu lepasannya langsung dar gitu di depan, atau memang ada sesuatu yang dia ingin tunjukkan itu bukan berarti dia bohong atau pura-pura. Yang ingin dia tunjukkan adalah menunjukkan dramatisasi keadaan dia. Dan buat saya kehidupan Baim dan Paula itu penuh dengan drama. Jadi buat saya tidak aneh kalau misalnya Baim menangis dari awal. Bukan, sekali lagi, bukan berarti Baim tidak sedih ya. Saya garis bawahi, bukan berarti Baim tidak sedih, tetapi kesedihan itu kan bisa kemudian didramatisasi juga gitu loh. Untuk dan sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau dia mau menunjukkan bahwa dia sedih loh gitu loh pada publik. Lalu seperti apa pula Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membenarkan jika Baim Wong secara resmi telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Paula pada Selasa 8 Oktober kemarin. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sama saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Tas 5,
selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun mengungkapkan bahwa benar Muhammad Ibrahim atau Baim Wong telah mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya Paula Verhoeven. Permohonan tersebut baru diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin dan akan dijadwalkan sidang perdananya dengan agenda mediasi pada 23 Oktober 2024 mendatang. Sekarang sudah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya, Dr. Bahmid SHM dan kawan-kawan. Mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya. Ada alasannya, yang jelas ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya itu. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Untuk sidang perdana pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya perdamaian. Perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.